Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan ini, kesempatan forum berbagi pengalaman bersama guru penggerak di Kabupaten Konawe. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba berbagi tentang bagaimana kita mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi. Nah, poin penting dalam implementasi ini yaitu bagaimana dulu kita menyusun perencanaan agar pelaksanaan pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi ini bisa terwujud. Ya, jadi ini Bapak Ibu, saya mengangkat tema bagaimana penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berbasis literasi dan numerasi. Ada 3 harapan yang tentunya kita inginkan dalam pertemuan ini. Yang pertama, Bapak Ibu dan saya bisa mengetahui dan memahami apa itu pembelajaran berbasis literasi dan numerasi dan bagaimana RPP-nya. Kemudian kita bisa menyusun dan menciptakan sebuah RPP berbasis literasi, baik itu kita melihat, kemudian kita melakukan proses ATM atau melakukan inovasi secara sendiri. Yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa mengimplementasi dan melaksanakannya. Jadi itu poin pentingnya. Dan pada pertemuan ini kita hanya akan mencapai tujuan yang 1 dan 2 saja. Sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan buat Bapak Ibu. Mengapa kita harus membuat RPP yang berbasis literasi dan numerasi? Nah, untuk pertanyaan ini saya mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat. Nah, untuk jawaban-jawaban Bapak Ibu saya harapkan bisa Bapak Ibu kirim melalui aplikasi yang saya akan share. Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat. Saya mengirim link padlet.com. Silakan Bapak Ibu dibuka, kemudian disampaikan tanggapannya. Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan. Belum ada. Ya, sambil kita menunggu. Saya sudah Pak, di mana Kak? Di belajar berbagi bersama, di mana? Ya, belajar berbagi bersama. Oh ya, Bu Haja Patimasan sudah ada. Oke, sudah masuk. Oke, masih ada. Kita jumlah 5 orang, silakan. Ya, bisa lewat chat Pak. Pak. Oh iya, Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat atau jaringan terganggu karena harus membuka fitur, silakan di kolom chat saja. Saya coba akan membaca yang ada di fitur padlet.com. Ini ada punyanya Ibu Haja Patimasang. Itu di sini disebutkan bahwa RPP adalah perencanaan administrasi seorang guru sebagai kewajiban ya. Jadi sini ada kata kunci perencanaan dan kewajiban. Ada lagi? Silakan, mungkin Pak Ferdinand. Ya, ada Pak di chat juga. Oh, di chat. Oh iya, saya coba buka chat. Oke. Jadi di sini di chat ada pendapat dari Pak Ferdinand, yaitu untuk membiasakan anak mampu menganalisis materi pelajaran yang diberikan. Oke, jadi kata kuncinya adalah menganalisis dan materi yang kita berikan. Dari jawaban-jawaban Bapak Ibu itu sudah menunjukkan bahwa pemahaman Bapak Ibu itu sudah luar biasa. Kita lanjut. Tadi pertanyaannya mengapa harus RPP berbasis literasi? Ada 3 alasannya. Yang pertama, yaitu hasil PISA. Kemudian literasi dan numerasi sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan sebagai dasar untuk mengikuti asesmen nasional yang sekarang digaungkan oleh pemerintah. Mungkin ada yang bisa memberikan kita penjelasan tentang apa itu literasi dan apa itu numerasi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Wah, luar biasa semua angkat tangan. Ya, saya mulai dari Pak Rasmadan. Silakan Pak Rasmadan. Iya, terima kasih banyak. Bahwa literasi itu adalah proses bagaimana budaya atau kegiatan membaca atau menulis yang mencakup tentang proses atau tindakan-tindakan dalam proses pembelajaran. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Rasmadan. Ibu
Patimasang, Ibu Aji Patimasang, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Literasi itu pemahaman saya komunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Literasi itu bisa mendengar, menonton, mendengar lewat HP. Sedangkan numerasi itu adalah bagaimana angka-angka itu bukan berarti angka 1, 2, 3, tetapi angka-angka misalnya dia berbentuk seperti apa, berbentuklah sebuah tanda, tanda-tanda. Ya, angka-angka itu biasa dijabarkan sebagai tanda-tanda. Jadi itulah pemahaman saya. Iya, luar biasa ya. Dari Bupati Masang langsung memberikan contoh. Kita lanjut, tadi ada Bu Yani juga. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang asesmen nasional. Memang sudah diterapkan asesmen nasional untuk tahun ini akan segera dilaksanakan pada kelas 4. Namun Pak, bagaimana bila tidak mencukupi dari 20 orang? Kira-kira langkah apa Bapak yang kira kita terapkan yang cocok? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bu tentang asesmen nasional ya. Nanti mungkin sebentar kita akan jawab. Saya beri kesempatan dulu lagi kepada Pak Ferdinand. Silakan Pak Ferdinand. Ya, terima kasih. Saya ini ingin bertanya juga ya, karena literasi dan numerasi ini sangat penting. Saya lebih mengarah kepada penilaian terhadap anak. Bagaimana kira-kira ya pada penilaian terhadap anak itu kita kembangkan model pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut literasi dan numerasi ini. Terima kasih Pak. Jadi saya akan mencoba dulu, tadi ada yang ditanyakan oleh Ibu Yani, bagaimana terkait dengan jumlah asesmen, jumlah peserta yang akan mengikuti asesmen nasional. Jadi sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa asesmen nasional itu akan melibatkan 30 siswa setiap sekolahnya. Dan itu dipilih secara acak, jadi bukan kita yang mengusulkan. Nah ketika misalnya Ibu hanya jumlah siswanya 20 orang, maka berarti semuanya diikutkan Ibu. Dan kalau misalnya sekolahnya lebih dari 30 orang, maka berarti kelas 5-nya ini berarti yang diikut hanya 30 orang. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dari Pak Ferdinand tadi juga ada pertanyaan tentang bagaimana penilaian pada asesmen nasional. Perlu kita ketahui memang asesmen nasional yang akan diberikan oleh pemerintah itu untuk ukuran kita memang itu agak tinggi. Makanya untuk itu kita harus membiasakan dari proses. Jadi kita tidak dulu memperhatikan hasil, tetapi bagaimana kita proses. Dalam pembelajaran itu kita memasukkan unsur-unsur literasi dan numerasi atau kita mensinergikan sehingga dalam prosesnya nanti ketika siswa mengikuti asesmen nasional itu bisa. Sebagai contoh untuk pemberian soal-soal, bisa Bapak Ibu melihat ada di pusmenjar.com. Nah di situ memang setiap soal-soal itu ada semacam stimulus. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Saya akan kembali melakukan share screen. Kita akan coba menyatukan persepsi tentang apa itu literasi membaca dan numerasi. Jadi ini dua perbandingan. Literasi membaca yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Bapak Ibu, kata kuncinya yaitu bagaimana memahami dan menggunakan berbagai jenis teks. Memang ada pemikiran bahwa apakah ini bisa dilakukan oleh guru bidang studi yang bukan bahasa Indonesia. Tentu bisa. Sama juga dengan numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara. Dalam pembelajaran Bapak Ibu di sekolah, apakah memang sudah menggunakan pembelajaran yang berbasis literasi atau numerasi? Silakan, saya mungkin akan beri kesempatan semua, tapi mohon waktunya karena terbatas. Literasi tersebut itu memang sudah dilaksanakan, tetapi dalam batasan konsep, istilahnya buku paket maupun buku referensi yang ada di perpustakaan sekolah maupun buku-buku pelajaran yang diberikan. Terima kasih Pak Rasmadan. Perlu kita ketahui bahwa asesmen nasional akan dilaksanakan, jadi marilah kita usahakan adalah pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi. Bapak Ibu, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.